أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاتي الفجر ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. هذا حديث عظيم في باب المحافظة على العمل، فمن أكرمه الله سبحانه وتعالى ومن عليه وتفضل بأن كان له حزب من الليل، ومعنى حزب من الليل أي صلاة من الليل، له قدر يصليه من الليل، إما مثلا 4 أو 6 أو 8، ثم نام عنه أي ليلة من الليالي، فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب كأنما قرأه من الليل. فهذا فيه أولا استحباب المداومة على فعل الخير، ومن ذلك قيام الليل، وأن من تمام المحافظة أنه إن فاته يقضيه من الصباح ما بين الفجر إلى الظهر، ويكتب كأنما أقامه أو قرأه من الليل. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis-hadis dalam bab ini, di antaranya hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man nama an hisbihi minal lail aw an syai'in minhu", barang siapa yang ketiduran sehingga tidak membaca Al-Qur'an yang biasa dia baca di dalam salat malamnya, atau sebagian ayat yang biasanya dia baca dalam salat malamnya, kemudian dia ketiduran, faqara'ahu ma baina salatil fajr wa salatil dhuhr kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Kemudian akhirnya dia pun mengerjakannya tatkala di siang hari antara salat subuh dengan salat zuhur, dia membaca Al-Qur'an tersebut, maka seakan-akan dia membacanya di malam hari. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan hadis yang agung tentang bagaimana seorang menjaga amalan solehnya. Oleh karenanya barang siapa yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diberi kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan amalan-amalan soleh, misalnya seperti salat malam atau yang lainnya, ya. Kemudian dia baca Al-Qur'an dalam salat malamnya tersebut, ya. Maka hendaknya dia menjaga amalannya tersebut, berusaha untuk kontinu dalam melaksanakan amalan salat malamnya tersebut. Akan tapi jika suatu saat dia tertidur, ya, karena ada suatu hal sehingga dia tertidur dan tidak bisa mengerjakan salat malam yang biasa dikerjakan, lantas jika dia terbangun, ya, dia baca Al-Qur'an tersebut yang biasa dia baca dalam salat malamnya di siang hari, ya, sebelum waktu zuhur dia baca, dari waktu setelah salat subuh sampai waktu zuhur dia mengerjakan amalan tersebut, maka dia akan mendapatkan ganjaran seakan-akan dia baca di malam hari. Dari sini kita dapati bahwasanya hadis ini menunjukkan 2 perkara. Pertama, yaitu disunahkan seorang untuk bisa mudawamah, yaitu kontinu dalam melaksanakan amalan ibadahnya. Seperti salat malam, berusaha kontinu, jangan sampai ketiduran. Akan tapi, dan menunjukkan perkara yang kedua, jika dia ketiduran dan tidak sempat mengerjakannya, maka di antara kesempurnaan penjagalan amalan tersebut, dia kerjakannya di waktu siang hari. Sehingga tidak luput, kontinunya terus berjalan. Jika tidak bisa dikerjakan malam hari, maka dikerjakan pada siang hari sebelum waktu zuhur.